Bisa Mas sekarang. Oke, jadi bantu ibu itu kita awalnya berpikir bahwa ada masalah dulu. Jadi kita ada masalah tentang wanita zaman sekarang itu sulit untuk melakukan aktivitas menjadi ibu rumah tangga. Kesulitan itu karena satu, tingkat kesibukan, yang kedua keterampilan. Nah, dari dua inilah akhirnya muncul permasalahan bahwa kebutuhan untuk mengcover rumah tangga itu menjadi masalah tersendiri dalam urusan rumah tangga. Nah, terutama mulai dari masak memasak sampai akhirnya nanti urusan rumah tangga yang lain. Nah, disinilah akhirnya kita bersepakat itu melihat ini harus ada solusi untuk mengatasi. Nah, muncullah nama bantu ibu. Bantu ibu itu maksudnya adalah membantu ibu-ibu yang merasa sibuk dan memang tidak bisa memasak. Kita ingin meng-create layanan untuk itu. Makanya di bantu ibu itu muncul kategori siap masak, sehingga dengan posisi itu, dengan produk siap masak itu, layanan siap masak, maka ibu-ibu itu bisa tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam memasak. Mereka itu bisa langsung mendapatkan kemudahan. Jadi kita memberikan kemudahan bagi ibu-ibu, khususnya wanita karir. Itu latar belakang yang muncul. Dan ngomong potensi ke depan itu bahwa seperti di Malaysia ataupun di luar negeri yang lain, mencari asisten rumah tangga itu begitu sulitnya. Maka yang terjadi, harapannya aplikasi bantu ibu itu mendisrupsi fungsi dan peran asisten rumah tangga yang ke depan semakin sulit. Kita bisa memberikan kepastian dan kemudahan di layanan tersebut. Itu masalah terbelakangnya. Nah, ini kan kalau yang saya lihat ataupun kan kemarin juga sempat bantu Mas Ufi ya mengenai penjalanannya bantu ibu ini khususnya di daerah Malang. Nah, bantu ibu ini mulai terbentuk atau diluncurkannya itu apakah waktu pandemi itu atau sebelum pandemi ini udah ada gitu Mas? Jadi untuk konsep bisnis, kemudian ada beberapa permodelan bisnis kita sudah meng-create sebelum pandemi, sebelum COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 akhirnya muncul strategi untuk meluncing konsep bisnis ini. Nah, sebelum tanggal 9 Mei, jadi kita mulai mungkin sekitar Februari, itu kita by WA dulu. Nah, sampai menunggu aplikasi siap untuk diluncurkan meskipun masih konsep beta. Jadi di 9 Mei 2020 karena bertepatan dengan COVID, ini sebuah strategi bisnis yang harus kita ambil, maka kita launching bantu ibu. Kalau ngomong proses perencanaan bisnis dan macam-macam sebelumnya, ya alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ini membawa berkah bagi bantu ibu, sehingga mendapatkan segmen pasar yang pas lah, setidaknya seperti itu. Berarti sebelum pandemi ini memang bantu ibu ini udah mulai dibentuk dan dirintis gitu ya Mas? Iya, meskipun bukan dalam bentuk aplikasi. Kita 3 bulan pertama itu, insya Allah 2 bulan pertama itu kita pakai WA. Kemudian baru pakai aplikasi setelahnya. Tapi perencanaannya memang jauh. Untuk konsep bantuibu.com itu dulu sama Mas Ufi itu jauh beberapa tahun sebelumnya itu sudah kita beli domain hostingnya itu. Itu memang perencanaannya sudah lama. Nah, untuk pertama kali melakukan delivery atau
uh, kepada customer itu gimana Mas? Waktu pertama kali itu? Waktu pertama kali, sewaktu pas pandemi, responnya mantap. Dalam arti per hari itu kita kewalahan. Dalam satu hari itu kewalahan. Itu dari produk siap masak, belum layanan yang lain ya. Waktu awal-awal kita by WA itu lebih cenderung bukan ke pasar, kita lebih meng-create produk siap masak. Kita kewalahan karena sistem masih belum berjalan dengan lancar. Nah, responnya begitu sangat bagus, memang muncul sebuah kebutuhan di situ, akhirnya kita tangkap. Nah, setelah aplikasi kita luncurkan, maka dibutuhkan layanan yang lain, maka kita tambahi layanan Just Pick, layanan delivery order belanja ke pasar. Itu. Oh, berarti sebelum dibikinnya aplikasi ini berarti masih lewat by WA gitu ya Mas? Iya, by WA. Nah itu untuk pemasarannya gimana Mas? Maksudnya supaya ibu-ibu atau masyarakat ini bisa tahu itu bagaimana Mas pemasarannya? Kita ngomong promosi, kita ngomong mengenalkan produk itu layanan bantu itu dari sosial media, dari Facebook, dari IG, kemudian kita beberapa bikin status di story WA dan macam-macam itu seperti itu. Oh berarti sasaran utamanya yang pertama intinya kayak orang terdekat dulu kayak gitulah ya? Ya, karena konsep Bantu Ibu itu hyperlocal marketplace, jadi kita lebih berbasis ke consumer base kita di lokal, memang seperti itu. Oke. Nah untuk awal-awal itu berarti masih mencakup area Lumajang atau di sekitaran rumahnya sampean gitu aja? Jadi untuk awal kita sudah mengcover Lumajang Kota. Lumajang Kota ini radius Lumajang Kota radiusnya sekitar 5 km di sekitaran Umpis ya gitu. Kalau jangkauan yang lebih jauh kecamatan kita nggak bisa. Waktu itu seperti itu. Jadi kita penguatan di Lumajang Kota dan ini berhasil, maka kita coba ekspansi di 9 bulan berikutnya ke Malang sama Surabaya dan Sidoarjo. Nah untuk modal awal ini kira-kira gimana Mas? Maksudnya bagaimana sih bisa mendapatkan modal awal ini, ataukah langsung mengajak teman-teman dari Masnya atau memang murni dari Mas dulu modal awal kayak gitu Mas? Kalau modal awal kita patungan semua, jadi ada 5 founder yang kita bareng-bareng ya, kita gagas bareng-bareng 5 founder ini mengawal ide dan gagasan ini, kemudian urunan itu, dan alhamdulillah pertama kan memang kita posisinya nggak pakai aplikasi ya, pakai WA, jadi nggak terlalu banyak duit yang dikeluarin, cuma dan itu pun ordernya kan by order. Jadi modalnya enggak gede, enggak nyetok lah. Itu yang kita hindari kan stok. Nah, jadi bisnisnya sebenarnya aman. Nah, jadi kita ngeluarin duit sedikit sebelum aplikasi. Gitu. Oke. Nah, untuk Bantu Ibu ini apakah pernah ikut inkubasi startup kayak gitu? Pernah enggak, Mas? Kalau inkubasi kita masih belum pernah. Beberapa pitch deck kita lakukan itu pun nggak serius kita lakukan karena kita kan sudah di foundernya Bantu Ibu ini kan sudah punya pekerjaan semua, jadi umur juga nggak begitu muda, jadi kita untuk inkubasi sementara ini kita mencoba menghindari gitu karena kita masih belum siap dengan kondisi ekosistem itu, dalam arti ekosistem startup yang milenial ya, karena kita lebih tertarik menguatkan ke pengembangan bisnisnya, jadi langsung eksekusi. Kalau ngomongin inkubasi masih belum pernah kita. Baik, berarti belum pernah ya. Nah kan waktu awal-awal ini kan masih by WA ya, kemudian baru diluncurkan aplikasi. Nah
ketika by WA itu untuk feedback dari customer ini gimana Mas kira-kira? Dan Kalau evaluasinya gimana? Kalau by WA, karena hari ini setiap orang itu sudah pegang WA, jadi kita memasuki ekosistem WA itu mudah. Feedbacknya konsumen juga tertarik, ada pembelian yang lumayan dan repeat ordernya tinggi. Itu lebih menarik sebenarnya by WA sebenarnya. Cuman ada permasalahan kalau by WA kan kita tidak tersistem dengan baik. Tuntutan untuk meluncing aplikasi ini menjadi sebuah syarat wajib, sehingga kita mau tidak mau harus bikin aplikasi. Disinilah tantangannya. Begitu mudahnya kita memasuki ekosistem WA, tapi di aplikasi ini lumayan menantang juga. Masih belum sempurna kita memasuki ekosistem dengan aplikasi yang kita create. Oke. Nah, untuk gimana sih model customer relationship-nya itu pada aplikasi ini tuh gimana aja, Mas? Kalau dulu kita di awal kita C2C, jadi kita menjadi apa saja sebenarnya, dari produsen ke konsumen, dari usaha mikro ke konsumen langsung, itu seperti itu. Cuman kita pakai margin ya, nggak seperti marketplace yang lain. Kita pakai hyperlocal marketplace, maka kita bermargin untuk menguatkan lini revenue yang kita create memang. Jadi model bisnis awal itu C2C. Dan ke depan dan hari ini ada perkembangan yang ada tuntutan yang berbeda, bukan C2C lagi, tapi kita mengarah ke B2C. Dan hari ini bantu ibu kita hold dulu, kita perbaiki sistem internalnya untuk menguatkan di model bisnis berikutnya. Nah, untuk manajemen sumber dayanya manusianya sendiri bagaimana, Mas? Ya, karena kita masih terbatas secara finansial terbatas, maka optimalisasi founder yang 5 founder ini kita optimalkan kemampuannya, mulai dari CTO, CMO, CEO, kemudian operating officer-nya kita sudah mengandalkan di 5 founder ini. Jadi sementara ini kita tidak memakai manpower yang lain kecuali para partner. Kalau internal kita kuatkan di sistem. Nah, awal mula melakukan rekrutmen kayak gitu itu sesudah ada aplikasi atau sebelum, Mas? Ya sebelum, Mas, karena kita ngomong rekrutmen partner itu ya sebelumnya. Jadi meng-create partnership untuk produk itu memang kita sounding di awal. Karena kita tidak bisa melakukan layanan tanpa partner gitu. Itu yang kita create rekrutmennya seperti itu. Ayo yang mau join bareng-bareng Uplay ini seperti ini dengan ketentuan barang seperti ini, ya kita sounding ke relasi terdekat otomatis. Nah, untuk rekrutmen yang lain dalam arti tim operasional setelah aplikasi. Nah, untuk jumlah stafnya sekarang ini kira-kira berapa, Mas? Kalau jumlah staf masih sedikit, tidak sampai 10 orang. Jadi kita penguatan masih ya sekitar 7 orang, mulai dari yang support di teknologi sampai ke operating gitu. Oh, berarti itu staf yang untuk di sistemnya aja ya berarti? Iya, Mas, kita kan fokus di sistem memang. Jadi penguatannya di situ. Kalau ngomong partner banyak, setiap titik, setiap kota itu berbeda-beda. Itu. Kalau ngomong sistem internal, kita 7 karyawan, 7 tim, sama founder. Foundernya 5, jadi 12. 12-an. Jadi tadi untuk peta distribusi keahlian stafnya tadi ada apa aja, Mas? Gimana? Untuk pemetaan distribusi keahlian dari staf-stafnya itu loh, kayak yang sampean sebutin tadi. Untuk pemetaan? Ya, kayak ada yang bagian
aplikasi dan lain sebagainya tadi? Iya, ya pemetaannya ya kita lihat dari skill yang mereka punya. Sementara ini kan kita butuh di teknologi, di sistem operating system, kemudian di marketing, dan beberapa ngomong tentang lebih ke arah partner. Nah, itu yang kita kuatin. Jadi cuma itu aja, dan efisien dan efektif. Nah, untuk gimana sih caranya dari teman-teman bantu ibu ini mengevaluasi dari bisnisnya ini dan untuk adaptasi. Contohnya kan sekarang juga, maksudnya yang lebih dulu kan kayak Gojek, Grab itu kan juga ada layanan yang kayak gitu ya. Maksudnya dalam artian belanja, tapi apapun itulah barangnya kita bisa minta tolong ke Gojek dan lain sebagainya. Nah, itu gimana, Mas? Ya kalau ngomong tentang itu kita perkuat lebih ke arah layanan, khususnya tentang kecepatan pelayanan itu penting. Itu yang kita gagas, sehingga real time kita ngomong bantu ibu itu real time. Jadi kalau bisa real time langsung eksekusi. Banyak groceries, platform groceries itu yang nggak real time, order hari ini besok dikirim. Kalau hari ini bantu ibu pesan hari ini kita kirim hari ini, gitu Mas. Itu yang akan menjadikan value bagi platform yang lain. Oke. Nah, gimana sih caranya teman-teman dari bantu ibu ini untuk mengatur cash flow-nya dari teman-teman ini gimana, Mas? Ya kalau mengatur cash flow berarti kita meningkatkan revenue, Mas. Jadi income kita dikuatin, ya otomatis marketing spend marketingnya ditambah biar omsetnya nembus. Ya memang nggak semudah yang kita bayangkan, tapi yang jelas ada pertumbuhan dari omset itu, pertumbuhan setiap bulannya. Nah, untuk kedepannya ini apakah dari teman-teman bantu ibu ini pengen kayak menarik investor biar bantu ibu ini lebih besar lagi dan lebih lebih optimal lagi, itu apakah ada ada kepikiran mau ke sana gitu, Mas? Iya, lah itu malah menjadi syarat utama. Jadi kita menguatkan keran-keran investasi. Jadi kita memang membuka saham untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis bantu ibu. Selain dari investor itu, kita juga membutuhkan partnership. Jadi kita mencoba menyusun atau membangun jejaring partnership yang kuat. Nah, selain dari sisi modal, kita penguatan dari sisi manpower, kemudian jejaring layanan akhirnya nanti arahnya ke arah sini. Nah, untuk sistem pengajiannya ini gimana, Mas? Pengajian evaluasi maksudnya? Pengajian, iya. Kalau ngomong evaluasi kita berdasarkan data laporan keuangan setiap bulan. Jadi ada analisa laporan keuangan setiap bulan yang kita create, kita masuk dari omset ataupun dari pertumbuhan bisnis ini yang kita analisa. Dan ada beberapa memang tahapan monitoring dan evaluasi ini juga kita pantau dari feedback dari konsumen. Kita lihat dari sosial media, dari Facebook, dari IG. Kita perkuat apakah ada keluhan, apakah ada apresiasi dari customer nanti. Nah, kan waktu saya dibantu ibu itu waktu sama Mas Ufi itu kan ada feedback lah dari pelanggan. Maksudnya ada yang bagus, ada yang jelek, tapi kan jelek itu kan juga buat buat menambah kita lah, maksudnya kita perbaiki lagi kayak gitu. Nah, untuk kendala dan hambatannya itu kebanyakan seperti apa, Mas? Kendala dan hambatan dari bantu ibu itu sebenarnya simple. Hari ini startup itu ngomong kecepatan pengembangan dari pihak kompetitor maupun dari tuntutan konsumen itu sangat cepat. Maka kita harus
berani dan harus kuat untuk melakukan itu. Kalau ngomong startup ini intinya di kecepatan, Mas. Kecepatan untuk mengakses perkembangan kompetitor, mengakses sistem yang diinginkan atau layanan yang diinginkan oleh konsumen itu terus diperbaiki. Makanya kita konsep dari startup Bantu Ibu itu lebih ke arah beta test. Jadi seluruhnya kita akan terus menerus kita perbarui setiap hari. Jangan sampai ada celah intinya di situ. Karena kembali lagi startup Bantu Ibu ini penguatannya bukan di cuma di cuan saja, tapi lebih ke arah ekosistem yang akan kita bangun. Kalau bicara kompetitor ya, menurut Mas sendiri ini kompetitor terberat dari Bantu Ibu ini apa sih, Mas? Gimana? Pedot. Kalau bicara kompetitor ya, nah kan Mas ini sebagai CEO lah dari Bantu Ibu. Nah, menurut Mas ini kompetitor terberat dari Bantu Ibu ini dari perusahaan startup apa aja sih kira-kira? Sementara ini setiap startup ini memiliki value masing-masing, memiliki segmentasi masing-masing. Kalau ngomong Bantu Ibu yang sementara ini yang kita ada kendala utama yaitu adalah ojol lokal. Jadi ojek online yang ada di lokal-lokal yang lebih ke arah Japri WA itu yang kompetitor yang lebih lebih kita pikirkan. Kalau ngomong aplikasi yang lain, ngomong Grab, ngomong Gojek, ngomong yang lain itu masih bisa kita antisipasi dengan model ataupun value yang lain. Tapi kalau ngomong ojol lokal ini yang bersifat japri ke konsumen, ini yang kita kewalahan. Karena mereka kan mereka sporadis. Nah, ini yang menguatkan Bantu Ibu bagaimana caranya how to make a system yang bisa ojol-ojol itu malah bukan menjadi kompetitor, malah menjadi partner kita. Itu yang kita pikirkan hari ini. Kolaborasi dengan ojol itu penting hari ini. Nah, untuk Bantu Ibu sendiri ini udah ada di kota apa aja, Mas? Kan waktu saya bantu Mas Ufi itu kalau nggak salah baru 4 waktu itu. Ya, nah, kira-kira sekarang udah berapa, Mas? Masih di 4 sebenarnya. Cuma kemarin Malang kan kita ada kendala begitu luasnya cover areanya Malang, maka kita hold yang Malang. Tinggal 3 Surabaya, Sidoarjo sama Lumajang. Itu. Insya Allah di kuartal ketiga nanti di tahun 2022 ini kita mencoba untuk ekspansi di 10 titik baru. Yang jelas kita memperbarui model bisnisnya dulu hari ini. Nah, untuk kedepannya ini kan maksudnya kan ini masih mencakup area Jawa Timur aja ya. Nah, apakah nantinya juga akan mencakup area provinsi lain kayak misalnya Jawa Tengah, terus Bandung dan lain sebagainya, itu apakah nanti juga kepikiran untuk ke sana gitu, Mas? Iyalah, startup ini kan ciri startup itu kan bahwa ekspansi itu mudah. Ciri ekspansi mudah itu menjadi syarat utama perusahaan startup. Jadi perkembangan bisnis atau pertumbuhan kita untuk membuka layanan di tiap kota ataupun di tiap provinsi ataupun nasional nanti ke depan itu menjadi wajib dan kita percepat itu. Ya mudah-mudahan bisa global nanti. Jadi karena ngomong dunia Internet of Things itu semuanya berpacu pada global, bukan lokal saja gitu. Kalau ngomong operatingnya mungkin lokal, makanya kita sebut kita lebih ke arah hyperlocal marketplace. Jadi hyperlocal marketplace itu lebih ke arah eksekusi bisnisnya di lokal, cuma layanannya bisa terakses di global, begitu. Ya soalnya kan kalau tak lihat ini kan memang Bantu Ibu ini memang kayak benar-benar membantu lah, khususnya di pandemi kemarin kayak ibu-ibu ini atau
masyarakat ini takut keluar rumah, akhirnya adanya Bantu Ibu ini jadi kayak ketolong karena mereka juga tinggal mesen apa aja kebutuhan yang mereka butuhkan, kemudian baru diantar oleh driver dari Bantu Ibu ini. Nah, kemudian feedbacknya kan juga lumayan banyak yang bagus lah kemarin di area Malang. Cuman memang kebanyakan feedback yang jelek itu mungkin di aplikasinya ada kayak bugnya kayak gitu sih. Iya, iya. Kalau Talia juga kayaknya memang bisa lah ini untuk kedepannya ini bisa skalanya nasional gitu, enggak cuman di area Jawa Timur aja kayak gitu. Iya, benar. Memang seperti itu. Kita masih memperbaiki bug-bug yang di aplikasi kita, yang di aplikasi awal. Ya, insya Allah di rilis berikutnya di aplikasi new release ini, insya Allah new apps ini nanti bisa dilihat dari evaluasi kita teknologi yang sebelumnya. Oh, berarti ini kedepannya bikin apps baru atau memang apps yang lama ini diperbarui kayak gitu, Mas? Nah, kita sudah membuat new apps, ya, ada major. Nanti di aplikasi terbaru kita butuh integrasi konsumen. Jadi kita major update lah istilah kita. Jadi penguatannya itu nanti insya Allah di kuartal ketiga atau kuartal ketiga ini tahun 2002 kita memiliki aplikasi terbaru. Ya otomatis bisa dikatakan kita mengawali lagi itu. Ya mudah-mudahan lebih boom lagi, lebih dahsyat lagi gitu. Nah, ini Mas, untuk struktur organisasinya kayak CEO-nya, CEO, CFO, VP, CMO, COO itu ada semua ya, Mas? Ya, ada semua. Jadi CEO-nya ada lima struktur yang kita dalam struktur ada lima bagian yang kita kuatin, yaitu mulai CEO, COO, CMO, CDO sama CFO-nya gitu. Dan 5 ini di cover oleh founder. Alhamdulillah kita kan berlima. Nah, ini sudah pada posisi masing-masing. Di bawahnya, di bawah para chief ini itu kita yang lebih banyak itu di dua divisi, yaitu teknologi sama marketing gitu. Oh, berarti VP-nya nggak ada? Kita nggak pakai VP, kita nggak pakai VP karena langsung dari chiefnya saja cukup. Sementara kan area kita masih kecil ya, maka VP masih belum. Jadi lebih penguatan ke langsung dari CTO langsung ke tim support ya, tim IT supportnya. Nah, ada mulai dari back end, front end, itu macam-macam banyak itu. Nah, itu yang banyak di teknologi. Kalau ngomong marketing kita ada 3 tuh. Oke. Nah, mungkin nanti bisa minta nama-namanya, Mas. Nanti tak kirim sampean ini aja ya, isi ya. Ya. Oke. Ya wis, kalau sampean kirim ya apa yang perlu saya isi ya. Oke. Makasih loh Mas sebelumnya ngerepotin ini. Ya sama-sama, enggak apa-apa. Mungkin itu aja sih, Mas. Oke, siap. Makasih ya, Mas. Ya. Assalamualaikum.